Oke, kita lanjut lagi ya dari podcast yang sebelumnya, yaitu tentang ide bisnis kaos tercuan di 2022. Nah, yang kemarin itu kita dengan modal hanya 500.000 aja. Nah, tadi kan kita sudah memilih nih untuk konveksinya di mana, terus suppliernya seperti apa, yang terpercaya ya kan. Nah, saat ini kita mencoba untuk memilih lagi di mana tempat yang cocok untuk berjualan ini. Nah, mengulas yang kemarin lagi nih di podcast kemarin. Nah, gimana sih cara membuat atau memulai bisnis tentang kaos ini atau bisnis kaos dengan modal yang kecil banget, yaitu 500.000. Bener banget. Nah, jadi gini, tentunya kalian kan saat membuka toko atau store itu pastinya membutuhkan modal yang cukup besar ya sih. Kalian harus membayar sewa gedungnya, membayar perpajakannya dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita akan bahas tentang bagaimana dengan modal 500.000 itu tidak nambah lagi gitu. Benar, dengan modalnya yang sangat sedikit ya, 500.000 iya, bener aja. banget. Tapi nggak nambah lagi, cukup itu aja. Yaitu dengan cara kita berjualan secara online. Oh gitu. Jadi kalau secara online ini lebih ke marketplace kah atau sosial media kira-kira? Dua-duanya bisa dicoba, Kak. Semuanya bisa dicoba ya? Bisa kalian pakai marketplace, bisa juga kalian pakai sosial media. Oke, nah ini kira-kira nih kalau untuk online store nih, jadi kayak marketplace atau sosial media, apakah ada biayanya nih Kak? Gak ada sama sekali, Kak. Jadi semuanya gratis tanpa dipungut biaya apapun, yang penting asal ada niat. Udah, makanya tadi dibilang akan lebih simpel kalau kita berjualan di marketplace atau di online store. Betul berarti ya? Ya. Nah, kira-kira nih apa sih Kak pembedanya kalau misalnya kita jualan di marketplace ataupun juga di sosial media? Nah, jadi gini, yang membedakan itu untuk marketplace itu kan pasti semuanya udah tahu sih, kayak Shopee, Tokopedia, atau Lazada itu disebut dengan marketplace, Kak. Nah, untuk marketplace sendiri itu udah dikhususkan memang platform untuk jualan, kayak gitu. Nah, seperti yang diungkapkan oleh CEO dari Shopee, Chris Wang, mengungkapkan bahwasanya Shopee itu didirikan untuk mempermudah pertemuan antara penjual dan pembeli, kayak gitu, Kak. Nah, target dari Shopee ini tentunya adalah untuk para kaum milenial atau semua orang lah, ini kayak gitu, pengguna internet, kayak gitu, yang Kak. ingin berusaha gitu ya, atau membuat bisnis gitu ya. Bener banget. Dan tentunya semua marketplace itu pasti sama ya, Kak. Kayak Tokopedia, Lazada, kayak gitu, pasti tujuannya sama kayak Shopee, kayak gitu. Nah, kemudian untuk sosial media sendiri adalah untuk interaksi sosial, Kak, kayak gitu. Hanya untuk interaksi sosial aja awalnya ya? Diciptakan kayak gitu untuk Facebook, kemudian ada Instagram, ada TikTok, kayak gitu. Awalnya tujuannya didirikan untuk interaksi sosial. Nah, karena zaman semakin berkembang, jadi sosial media bukan hanya untuk interaksi sosial saja, bisa digunakan untuk jualan, bahkan untuk media promosi. Bahkan sekarang ini untuk yang sosial media yang lain sudah memberikan fitur untuk jualan ya, dashboardnya ya. Iya, bener banget. Kayak contohnya nih, TikTok Shop, kayak gitu ya, Kak. Jadi TikTok dulu hanya untuk joget-joget aja, tapi sekarang udah ada fitur untuk jualan. Berjualan ya. Bener banget. Oke, jadi ini memang untuk mengikuti perkembangan zaman untuk saat ini ya. Iya. Nah, Kak, ini kembali lagi ya sesuai dengan podcast sebelumnya. Nah, kemarin itu kan kita menentukan bisnis, salah satu contohnya ya, itu adalah bisnis kaos. Bener banget. Nah, kalau untuk seperti ini, jika dijual secara online itu seperti apa sih sebenarnya, Kak? Kayak gini, Kak. Jadi kaos itu kan pasti semuanya pakai nih. Bahkan pekerja-pekerja sekarang tidak menutup kemungkinan mereka pakai kaos. Benar, seperti kita gini ya, Kak, benar banget. Kita pakai kaos kayak gini. Jadi kaos itu pasti banyak dicari oleh semua orang. Semua kalangan bisa pakai kaos, mulai balita sampai dewasa. Kayak iya, benar-benar. Nah, sedangkan untuk di marketplace sendiri pasti banyak banget yang jualan kaos. Benar. Kayak gitu. Jadi bisnis kaos ini adalah bisnis yang paling, kenapa kita nyebutnya paling cuan, karena banyak dipakai oleh orang. Kayak gitu. Nggak ada matinya istilahnya kan. Nggak ada gitu matinya, kayak gitu. Dan dipakai untuk semua orang. Yes, bener banget. Dan kaos ini kan udah banyak resellernya, Kak, gitu. Jadi pemasarannya cukup mudah. Dan sekarang ini untuk berjualan online kayak gitu, kaos ini jangkauannya cukup luas. Luas ya. Luas banget. Dan misalnya kita produksi di sini pun kita bisa dengan marketplace ini kita bisa jual ke luar kota pun juga bisa ya. Banget. Seluruh Indonesia bisa, bahkan tidak menutup kemungkinan sampai seluruh dunia bisa kenal produk kita, kayak gitu, Kak. Karena marketplace ini tadi. Bener banget. Karena marketplace kan luas banget ya, Kak. Tidak hanya terpaku pada satu orang atau bahkan satu lembaga aja, kayak gitu. Kira-kira nih lebih enak mana sih, Kak, jualan marketplace atau di sosial media? Sebenarnya kedua platform ini sama-sama berkesinambungan sih, Kak. Jadi misal nih, marketplace-nya sebagai media jualannya, sosial media sebagai media promosinya, kayak gitu. Jadi mereka saling berkesinambungan atau saling berhubungan. Jadi misalnya nih, marketplace-nya kita jualan kaos, kita posting aja di sosial media kita, langsung diarahkan ke marketplace. Oh gitu. Jadi istilahnya untuk marketplace kan untuk yang penjualan ya. Penjualannya. Nah, untuk yang sosmednya itu bisa dibuat menjadi katalognya berarti. Bener, sebagai katalognya atau istilahnya
istilahnya jemput bola gitu Kak. Oh gitu. Istilahnya jemput bola. Jadi sosial media ini kita langsung promosikan produk kita di sosial media, kemudian apa nama akun marketplace kita, jadi mereka langsung tahu kayak gitu. Langsung menuju ke marketplace. Bener banget. Oke, kalau misalnya mau beli, mereka langsung ambilnya ke marketplace-nya. Bener banget Kak. Oke deh kalau gitu. Nah, gimana nih cara membuka online store di marketplace ataupun juga di sosial media? Cukup mudah banget Kak. Jadi yang penting kalian punya akun kayak gitu. Nah, syarat bikin akun ini juga sangat gampang. Kalian cukup punya email dan nomor telepon gitu. Gitu. Jadi nih untuk marketplace yang pertama kalian cukup loginin aja nama akun kalian apa, kemudian email atau nomor telepon, dan kemudian kata sandi gitu. Kemudian yang kedua memilih dan menentukan nama produknya nih Kak. Gitu. Jadi misal kaos nih, masa kita jualan hanya kasih nama kaos, nggak mungkin ya Kak? Nggak mungkin ya. Jadi kasih nama yang semenarik mungkin. Kemudian setelah nama produknya selesai, kalian bisa menginput produk kayak gitu. Jadi foto produk kalian harus semenarik mungkin, baru diupload ke sosial media atau marketplace kalian. Jadi ini penentunya juga berarti ya Kak ya. Jadi selain nama tadi juga, terus juga untuk istilahnya visualnya juga harus bagus ya. Agar semenarik dibuat semenarik mungkin agar konsumen itu tertarik untuk membeli. Bener banget ya. Oke, siap deh kalau gitu Kak. Nah, tapi jangan lupa Kak nih, setelah fotonya diupload jangan lupa diisikan deskripsinya kayak gitu. Ya orang-orang pasti akan bertanya-tanya nih, cuma fotonya aja kan nggak akan paham. Benar. Jadi sekalian dijelaskan sekalian di sana semuanya. Contoh yang kaos yang kita jual nih, kita pakai. Produknya ini berapa, ketebalannya berapa? Ada 24S atau 30S. Warnanya apa aja kayak gitu sih Kak. Jadi untuk memudahkan konsumen untuk memilih dan memilah produk kita. Dan biar konsumen juga biar nggak banyak tanya ke kita juga ya. Jadi sudah jelas di sana di sosial media ataupun juga di marketplace. Bener banget. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Nah, untuk menentukannya ini, gimana sih caranya menentukan nama produk yang sesuai agar semuanya ini bisa menjual dan juga bisa bersaing dengan kompetitor yang lainnya? Jadi gini Kak, pastikan kalian memilih nama yang nggak pasaran. Tetapi yang lagi hype sekarang. Contoh nih, kayak kemarin kita ada film Squid Game. Orang-orang berlomba-lomba mengsablon baju mereka dengan gambarnya nih, logo atau gambar Squid Game kayak gitu kan Kak? Atau tulisan Squid Game-nya bener banget kayak gitu. Jadi kalian juga harus mengikutinya, tapi harus sesuai dengan kreativitas kalian. Misal kalau satu orang itu cuma warnanya baju hitam aja, sablonnya hitam aja. Kalian bisa memodifikasinya dengan kasih warna nih hijau, kuning atau apa, biar orang-orang tertarik, nggak monoton kayak gitu Kak. Nah kemudian untuk menentukan nama, pastikan kalian juga memiliki keyword yang sesuai. Jadi kalian harus bisa menganalisis keyword yang sering banyak dicari orang di marketplace atau sosial media kayak gitu Kak. Karena customer itu biasanya mencari produk itu yang banyak dicari orang kayak gitu. Nggak mau ketinggalan lah istilahnya kayak gitu Kak. Yang benar-benar banyak orang cari, kita taruh di sana gitu ya. Jadi kita akan ikut dalam viralnya itu tadi ya berarti ya. Jadi mencari nama yang lagi viral, yang lagi hype sekarang kayak gitu sih Kak. Wah, gampang banget ya ternyata Kak. Bener banget. Nah, tidak menutup kemungkinan juga Kak, setelah semuanya kan udah terbentuk nih, mulai nama marketplace apanya sudah terbentuk, tapi jangan dilupakan bahwasanya promosi itu juga penting untuk mendapatkan rating dan followers kayak gitu. Jadi kalian bisa memakai Facebook pribadi kalian, WhatsApp, TikTok, bahkan jika kalian punya media-media sosial lain bisa kalian Instagram misalnya gitu ya. Nah, jadi kalian nih buat juragan-juragan yang ada di rumah bisa gunakan media sosial pribadi kalian, contohnya Facebook, WhatsApp kayak gitu ya Kak. Bahkan Instagram kalian gunakan untuk meng-up marketplace kalian kayak gitu. Oke deh kalau gitu. Nah, kita tadi kan sudah membahas nih Kak tentang sosial media. Kan kalau ngomongin sosial media nih, kenapa kita nggak jual bisnis ini atau jualan ini di sosial media pribadi kita sih? Jadi gini Kak, jangan sampai mencampurkan sosial media pribadi sama sosial media jualan kayak gitu. Kenapa? Karena biar konsumen atau customer itu lebih terfokus pada produk jualan kita. Gitu ya. Kalau misalnya kita pakai sosial media pribadi kita, pasti kan kita pas posting sesuatu yang isinya tentang pribadi kita, nanti akan mencampur ya. Bener banget. Gitu. Jadi kalau hanya ada satu akun khusus untuk jualan, itu terlihat lebih profesional dan trusted kayak gitu. Dan kembali lagi ya akhirnya sosial media untuk katalog kita kan.
Bener banget. Oke, siap deh kalau gitu. Nah, kita lanjut lagi ya Kak ya. Nah, kenapa sih kita harus buka toko online itu di sosial media dan juga di marketplace? Kenapa nggak salah satu aja? Nah, jadi gini nih Kak, jika kita memakai keduanya, pasti ada banyak keuntungan yang didapat kayak gitu. Karena ada beberapa fitur yang tidak didapatkan di salah satunya kayak gitu. Oke, jadi memang kalau kita menggunakan dua ini, jadi kita menggunakan dua dari keuntungannya masing-masing. Bener banget, dari fitur-fitur yang mereka ada itu ada di salah satu yang nggak ada. Jadi ketika mereka semua digabungin, itu pasti kita mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Iya, jadi gitu. kita kembali lagi ya. Jadi menempatkan di tempatnya masing-masing. Misalnya nih Instagram ataupun juga sosial media itu untuk menjadi katalognya kita. Dan jika kalau ingin membeli langsung ke marketplace kayak gitu Kak. Nah, kalian akan juga lebih mudah untuk mendapatkan followers kayak gitu. Misal kok orang ini banyak banget ya jualannya apa aja, pasti mereka akan tertarik dan langsung kunjungannya ke marketplace kayak gitu. Bener banget. Nah, ini kan kita kan membuat usaha baru nih. Nah, gimana sih Kak kira-kira caranya agar bisa followers kita tuh naik tuh dari sosial medianya kita ataupun juga di marketplace. Apa sih? Apakah kita harus menentukan konten-konten yang bisa membuat marketplace kita atau sosial media kita itu banyak yang follow? Bener banget Kak. Jadi kita harus melakukan analisis atau kita mengikuti tren kayak gitu Kak. Oh gitu. Kita harus selalu update apa yang sekarang lagi hypes kayak gitu. Contohnya yang tadi kembali lagi ke Squid Game, kita bisa memakainya. Contohnya untuk dance cover, temanya Squid Game kayak gitu Kak. Kemudian bikin juga untuk video-video lucu-lucuan, temanya juga Squid Game kayak gitu. Orang-orang akan lebih tertarik ketika apa yang sedang hype itu kita gunakan untuk konten. Berarti gitu, kita Kak. juga memilih konten-konten yang lagi viral ya Kak ya? Iya, lagi viral, yang lagi banyak digemari, yang banyak dikunjungi oleh orang-orang kayak gitu Kak. Nah, apakah metode ini cocok nih ataupun tepat sasaran nggak sih Kak kira-kira? Kalau tahu tepat sasaran atau enggaknya itu tetap dilihat dari hasil penjualannya juga sih Kak. Misal berapa banyak sih kunjungan ke sosial media kita, berapa banyak kunjungan ke marketplace kita kayak gitu. Karena dikatakan tepat sasaran itu ketika kita berhasil menjual produk yang kita pasarkan kayak gitu. Iya. Contohnya nih, tolak ukurnya dari sana ya Kak ya. Balik lagi ke kaos. Kaos ini kan universal atau unisex, bahkan semua gender bisa pakai. Kalau penjualannya itu banyak atau bahkan lebih target kita, itu dikatakan tepat sasaran. Oh gitu. Jadi kita bisa melihatnya dari hasil penjualan marketnya kita ya pasti ya. Banget. Oke deh kalau gitu. Nah tadi kan kita udah ngebuat tokonya dan metodenya nih. Nah sekarang kita ngomongin saingannya nih Kak. Nah gimana sih kita bisa nggak kalah gitu ya sama saingan-saingan kita di marketplace atau mau juga di sosial media? Jadi gini nih Kak, yang pertama kita harus membuat foto kita semenarik mungkin. Oh ya? Misal kalau yang kemarin kita hanya backgroundnya putih aja, kita bikin yang semenarik mungkin, kita tambahi apalah sebagai dekorasi kayak gitu Kak. Jadi kan foto, orang yang pertama kali lihat itu adalah foto. Jadi foto ini harus benar-benar dikhususkan atau dibuat semenarik mungkin sehingga konsumen itu akan tertarik dengan produk kita kayak gitu Kak. Jadi benar-benar foto ini harus dibuat out of the box kayak gitu. Jangan yang biasa-biasa aja. Dan kalau bisa lain daripada saingan kita gitu banget. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah istilah deskripsi selengkap mungkin Kak. Jadi itu meminimalisir jika konsumen itu mau bertanya-tanya terus ya. Jadi sekali lihat dia langsung udah tertarik langsung beli. Iya, gitu fotonya kayak gini berarti kita lihat deskripsinya seperti apa. Deskripsinya menarik banget, menjual banget kayak gitu. Jadi misal contoh produknya kaos, nggak mungkin kan kita isi deskripsi tentang sweater atau apa kan nggak mungkin. Bener banget. Jadi produk knowledge kita harus benar-benar diasah di sini juga. Jadi konsumen atau customer itu akan lebih langsung tertarik ketika melihat foto dengan deskripsi yang jelas dan menarik. Yang benar-benar yang nggak perlu lagi ditanyakan lagi nih apa nih gitu ya. Jadi dia langsung tujuannya akan membeli akhirnya gitu ya. Udah tahu nih kaos ukuran L warna hijau kayak gitu. Kemudian selain itu buat semenarik mungkin. Misal warna yang kemarin yang dipakai di Squid Game itu warna kuning. Kita ganti aja warna hitam atau warna-warni atau warna-warna yang memang lagi hype sekarang. Contohnya warna-warna pastel ya Kak. Oh gitu. Jadi warna pastel adalah warna-warna yang banyak lagi digemari sekarang kayak gitu Kak. Jadi memang membutuhkan kreativitas kita ya Kak untuk jualan di sini ya. Dan buat juga isi deskripsinya itu yang banyak dicari Kak. Contohnya nama-nama kaos kekinian. Ketika orang search nama kaos kekinian, pasti kaos kita juga akan muncul di sana. Karena itu adalah kata-kata kunci yang banyak dicari oleh orang-orang. Apakah mungkin itu juga bisa menggunakan hashtag Kak? Bisa banget Kak. Jadi hashtag ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya orang juga akan mencari lewat hashtag. Kayak gitu Kak. Jadi hashtag
hashtag juga sangat berpengaruh terhadap penjualan juga. Bener banget. Carilah hashtag-hashtag yang banyak dicari juga. Kayak gitu, banyak dicari dan banyak dipakai oleh orang. Contohnya tadi kaos kekinian Ya, misalnya kaos kekinian, kaos Squid Game, kaos yang lagi hype kayak gitu. Oke, siap deh. Nah, gimana sih Kak caranya untuk membuat customer ini percaya bahwa kita ini benar-benar menjual suatu produk gitu? Nah, jadi gini nih Kak, yang pertama marketplace itu kan banyak banget fiturnya. Bener. Contohnya nih, kita bisa tracking barang kita nyampe mana. Kemudian review dari pembeli harus diperhatikan juga. Jadi orang-orang itu akan melihat dulu ketika mau beli itu dilihat reviewnya dulu, kayak gitu. Reviewnya bagus nggak? Kemudian ini banyak yang komplain nggak kayak gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya fitur premium seller dari setiap marketplace. Jadi premium seller ini akan didapatkan ketika sudah banyak orang yang membeli dari salah satu marketplace tersebut. Contohnya nih, namanya untuk Shopee, namanya star seller. Oh gitu. Iya. Jadi ketika Shopee udah star seller, banyak sekali orang-orang yang akan langsung berkunjung datang. Kenapa? Karena di situ sudah banyak orang yang review bagus dan terpercaya. Jadi untuk meyakinkan customer tadi, kita bisa menggunakan fiturnya dari marketplace ya. Iya, benar. Karena di marketplace itu sendiri ada istilah-istilah yang meyakinkan bahwa ini memang benar-benar marketplace yang terpercaya. Bener gitu banget. ya. Jadi orang-orang itu kan udah pasti langsung tahu lah Kak kayak gitu. Wah, toko ini aman nggak ketika aku beli, meskipun itu followernya baru sedikit. Kayak gitu. Itu pasti ada satu atau dua orang yang review bagus. Nah, itu tadi kan di marketplace Kak. Kalau di sosial media sendiri, kita bisa mencantumkan WhatsApp, kemudian di bio itu bisa kita cantumkan alamat kita. Jadi orang-orang juga akan langsung, oh ini ada WhatsApp-nya, ini ada alamatnya, jadi ini pasti aman kayak gitu. Jadi dengan fitur di sosial media itu, orang-orang juga akan percaya, bukan hanya di marketplace saja. Jadi memang double gitu ya percayaannya ya. Dari fitur-fitur tersebut, orang-orang akan langsung bisa tahu bahwasannya marketplace atau sosial media tersebut aman nggak sih ketika aku beli di sana. Oke deh kalau gitu. Nah, ini nih ngomongin masalah marketplace, pasti di sana banyak banget yang namanya promo-promo. Nah, ini bisa digunakan juga nggak sih kalau misalnya promo-promo yang ada di sosial media ataupun juga di marketplace? Bisa banget Kak. Jadi sistem promo ini biasanya akan didapatkan dari marketplace tersebut. Misal contohnya kayak Shopee nih ada gratis ongkir, kemudian potongan berapa persen kayak gitu. Itu pasti banyak banget dan itu bisa didapat setiap hari Kak. Kayak gitu. Jadi langsung saja bekerja sama dengan pihak marketplace-nya. Di situ pasti ada syarat dan ketentuannya apa aja untuk mendapatkan klaim gratis ongkir atau klaim dari potongan harga tersebut. Jadi ini juga bisa menunjang penjualan kita juga Kak ya? Iya, kan kebanyakan sekarang lagi banyak banget nih yang nyari gratis ongkir, promo berapa persen potongannya kayak gitu Kak. Gitu. Nah, nih apabila dilihat dari banyak fitur yang tersedia di marketplace Kak ya. Nah, apabila nih dilihat dari banyaknya fitur di marketplace, ini kayaknya ribet gitu loh Kak. Kalau misalnya nih kita ngomongin masalah review ya. Nah, kalau misalnya ada customer yang mereview produk kita jelek, itu gimana ya Kak ya? Nah, jadi coba begini Kak. Ketika kita menjual produk, kita harus benar-benar tahu produk knowledge yang apa yang kita jual. Kayak gitu. Jadi ketika ada orang yang mereview satu, cukup kita berikan penjelasan sedetail mungkin di deskripsi box kayak gitu. Jadi semua deskripsi yang dari produk kita akan kita taruh di deskripsi box tersebut Kak. Jadi ketika ada orang yang akan beli harusnya membaca. Tetapi ketika ada orang yang ada komplain kayak gitu, artinya mungkin tidak membaca ya Kak ya. Tidak membaca. Jadi kita berikan penjelasan secara halus dan secara baik lah kayak gitu. Jadi meskipun kita kadang merasa marah atau apa, tetapi kita harus memberikan penjelasan sebaik dan seramah mungkin. Jadi sebenarnya di sini walaupun kita jualan, kita juga harus tahu nih ya pengetahuan kita. Nah, after salesnya itu tadi. Jadi kita benar-benar gimana sih caranya biar kita memberikan pemahaman kembali walaupun sudah ada di deskripsi tadi ya. Jadi dengan memberikan pemahaman kepada reviewer tadi, itu akan meningkatkan kepercayaan dia terhadap toko kita lagi Kak. Jadi kita berikan penjelasan pelan-pelan, secara mendetail kayak gitu. Pasti smart buyer itu akan paham ketika kita memberikan penjelasan sedetail dan semenarik mungkin. Jadi dari review tadi malah mungkin akan membuat orang tuh makin percaya gitu Kak ya. Bener banget. Oke deh. Gitu. Nah, jadi kita nih bener-bener harus telaten banget ya Kak untuk bisnis ini ya. Bener banget, harus dong Kak. Soalnya gini, kita kan bermodalkan tanpa bertemu langsung nih. Jadi kita harus bener-bener bagaimana meyakinkan customer biar percaya dan yakin terhadap toko kita. Nah, dengan mereka yakin dan percaya, maka reputasi toko kita juga akan baik.
kayak gitu. Nah, ngomongin reputasi, maksudnya reputasi ini seperti apa, Kak? Jadi reputasi itu adalah bagaimana pelanggan yang sudah bertransaksi itu memberikan penilaian atau umpan balik melalui marketplace kita, kayak gitu, Kak. Nah, jadi di marketplace itu ada fitur-fitur, contohnya review tentang kondisi produk kita. Kemudian bagaimana kita membalas atau fast respon terhadap apa yang mereka tanyakan. Kemudian kecepatan pengirimannya bagaimana, kemudian dana lain, misalnya produk ini bagus atau enggak, itu pasti akan diulas di reviewnya tadi, kayak gitu, Kak. Jadi after salesnya itu terlihat jelas ketika ada konsumen yang ingin membeli, pasti kan dilihat reviewnya dulu nih, Kak. Ketika reviewnya semuanya bagus, pasti orang juga tidak akan menutup kemungkinan untuk tidak berbelanja di tempat kita. Iya, berarti memang kemampuan untuk after salesnya pun juga harus mumpuni ya, Kak ya? Iya, bener banget. Jadi lebih baik rugi sedikit tetapi mendapatkan reputasi yang baik, kayak gitu. Karena bisnis ini adalah bisnis yang jangka panjang, kayak gitu. Nah, kita juga harus bagaimana bisa menjaga kepercayaan dari setiap konsumen sehingga reputasi toko kita akan naik dan kita bisa mendapatkan yang disebut premium seller kayak tadi, Kak. Oke. Kayak gitu. Jadi bisnis kita juga semakin dari waktu ke waktu juga akan semakin berkembang juga. Semakin banyak pasti juga yang akan datang untuk membeli di marketplace kita, Kak, ya? Banget, kayak gitu, Kak. Nah, kira-kira nih, Kak, ada nggak sih store yang memiliki kriteria yang kita sesuai dengan yang kita bahas tadi, Kak? Ada dong, Kak. Yang jelas adalah Viva Tekstil. Nah, kenapa harus Viva Tekstil, Kak? Jadi Viva Tekstil ini adalah salah satu store yang sudah memiliki offline dan online store yang sangat luar biasa di Surabaya. Bahkan semua marketplace-nya udah star seller semua, Kak. Oh gitu, Bener jadi banget. sudah terpercaya banget. Bener ya, Kak, banget, ya? Kak. Jadi offline store-nya pun sekarang sudah ada 2 cabang di Surabaya dan tentunya menjual produk-produk yang sangat berkualitas dan sangat premium, kayak gitu, Kak. Jadi kita kalau misalnya mau ke sana, udah langsung bisa nih ya kira-kira untuk bikin atau membuat bisnis kita itu tadi, kan? Bener banget. Jadi di Viva Tekstil tidak hanya kita berjualan kain aja, tetapi kita juga ada garmennya. Kemudian kita juga ada bahannya. Jadi di Viva Tekstil itu one stop shopping, Kak. Jadi ketika kalian mau membuat jaket nih misalnya, bahannya ada, semua aksesorisnya juga ada, kayak gitu. Jadi dan kalian juga perlu bikinnya juga udah ada di sana ya, Kak, ya? Nggak perlu misalnya mau beli resletingnya di toko lain, kemudian beli toko kainnya di Viva, kayak itu nggak usah. Karena Viva semuanya sudah menyediakan semua aksesoris secara lengkap. Oh gitu. Jadi kita misalnya langsung ke sana aja, keluar-keluar kita udah bisa buka bisnis langsung, Kak, ya? Bener banget, kayak gitu, Kak. Jadi langsung konsultasi aja langsung dengan chat admin kita yang ada di website dan juga ada di marketplace tersebut. Nah, tadi kan Kakak sebutin bahwa Viva Tekstil ini adalah one stop shopping. Maksudnya gimana, Kak? Jadi one stop shopping ini maksudnya adalah ketika kalian ingin membuat contohnya salah satu produk jaket, kamu tidak perlu mencari aksesorisnya di luar. Di Viva Tekstil semuanya sudah lengkap, mulai dari aksesorisnya, mulai dari bahannya. Karena Viva Tekstil ini menyediakan bahan-bahan seperti bahan parasut, kemudian bahan kaos, bahan dry fit, fleece, kemudian ada juga semua aksesorisnya mulai dari puring, kemudian ada padding, ada resleting juga, kayak gitu, Kak. Lengkap banget berarti di sana, Kak, ya. Jadi benar-benar ini adalah one stop shopping, gitu ya. Benar banget. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi, cukup langsung ke Viva Tekstil pastinya ya. Jadi Viva Tekstil ini juga sangat mudah sekali dijangkau oleh semua konsumen, Kak. Kayak gitu. Letaknya di pinggir jalan raya dan berada di pusat kota. Kayak gitu, di Jalan Kapasan nomor 55B dan di Jalan Kapasan nomor 53D. Jadi untuk marketplace sendiri ada Tokopedia, ada Blibli dan juga ada Lazada, kayak gitu. Namanya juga sangat mudah dicari, yaitu Viva Tekstil. Lengkap ya. Kalau kita ngomongin Viva Tekstil udah lengkap semua. Jadi kalau misalnya kita lagi mager gitu di rumah, kita tinggal admin langsung ataupun langsung cek aja di marketplace-nya atau website-nya ya. Benar banget. Jadi kalian kalau mau beli bisa langsung chat website kita atau di marketplace kita, kayak gitu, Kak. Oke deh kalau gitu. Jadi lengkap banget nih kalau udah ngomongin Viva Tekstil ya, Kak, ya. Benar banget. Nah, misalnya nih, Kak, konsumen ini kan kadang ragu nih untuk bahannya bagus atau enggak, kualitasnya seperti apa. Ini gimana sih, Kak, untuk mencikapi itu, atau misalnya pengen warnanya ada apa aja sih sebenarnya gitu. Jadi Viva Tekstil ini kita menyediakan katalog, Kak. Katalog ini lengkap dengan handfill dan semua warnanya kita masukkan di sana, kayak gitu. Jadi ketika ada customer yang masih bingung, cukup beli handfillnya dulu. Setelah itu rasakan handfillnya, kemudian tinggal pilih warnanya apa aja. Jika kalian mager langsung chat adminnya, langsung dikirim hari itu juga pakai ekspedisi apapun yang kalian inginkan. Jadi katalognya ini udah lengkap banget ya, udah ada handfillnya dan juga pilihan warnanya ya, Kak, ya. Iya. Jadi ini akan memudahkan sekali nih untuk customer untuk memilih bahan kaos yang seperti apa atau bahan-bahan yang lainnya, bahan jaket ataupun yang lainnya juga bisa ya, Kak, ya. Benar banget, Kak. Nah, gini nih, Kak. Jadi tadi kan udah ada nih
ide bisnis yang paling cuan, kemudian sudah ada di mana aja kita tempat jualannya, sudah ada supplier yang terpercaya. Jadi tunggu apa lagi nih Kak? Oh gitu ya, jadi udah mudah banget, nggak pakai ribet, yang pastinya cuan banget di tahun 2022 nanti kan? Bener banget Kak, yang pastinya tetap di Riva Textile. Karena Riva Textile, for those, for only one, the best.